Malam teman-teman, selamat bergabung di Google Meet dalam acara penyuluhan pemuda saat PPKM. Adapun susunan acara kali ini yaitu pembukaan, penyuluhan, game, dan penutupan. Sebelum masuk ke penyampaian materi, ada beberapa peraturan selama acara berlangsung. Yang pertama, rangkaian acara ini bebas dari segala kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Yang kedua, dimohon untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua partisipan selama acara berlangsung. Yang ketiga, harus menjaga keamanan data pribadi diri dan orang lain, termasuk telepon dan foto dalam grup WhatsApp. Yang keempat, apabila menemui hal yang membuat tidak nyaman, silahkan hubungi melalui private chat kepada admin dan kontak person kami. Oke, selanjutnya langsung saja pada penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Saudari Sahla. Silahkan Saudari Sahla. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya sesuai dengan Waalaikumsalam. Sesuai dengan tema yang kami angkat, yaitu untuk membahas tentang hak warga negara selama PPKM ini. Perlu diketahui juga kalau misalkan PPKM ini kita mencakup semuanya mulai dari awal pandemi sampai sekarang saat ini. Apa saja hak-hak warga negara yang seharusnya bisa kita dapatkan. Oke, kita mulai dari next. Oke, kita mulai dari apa sih hak itu sendiri? Hak di sini adalah hak yang menjadi dasar yang dimiliki setiap manusia. Well, sebenarnya pemerintah ataupun warga negara sama-sama memiliki hak. Sama-sama penting juga dan nggak bisa disepelekan. Dan kenapa sih kami mengangkat tentang tema ini? Karena sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri, dengan hal ini kami merasa bahwa penting loh teman-teman untuk melindungi hak kita. Karena apa? Karena itu meliputi dengan hak harga diri, hak untuk hidup, hak diberikan kebebasan, keamanan. Alhasil sangat penting untuk berpartisipasi, untuk mengedukasi diri kita. Kalau ini loh hak yang teman-teman miliki. Selain itu, kami yakin juga bahwa edukasi ini akan membantu teman-teman agar memahami sampai mana sih titik yang disebut diskriminasi, titik yang disebut opresi, begitupun penolakan-penolakan atas hak yang seharusnya teman-teman miliki. Nah, hak ini tidak melihat etnis, ras, usia, jenis kelamin, bahkan agama. Dan kenapa sih edukasi tentang hak ini penting? Karena edukasi ini akan mendorong kita untuk memahami apapun yang terjadi di sekitar kita dengan sangat kritis. Gak hanya itu, edukasi tentang hak ini juga bisa meningkatkan perdamaian, meningkatkan penghargaan diri juga. Akan tetapi harapannya edukasi tentang hak ini tidak terjadi hanya untuk kita, teman-teman. Seandainya saya bisa atau kami bisa, tim dan semuanya berharap kalau edukasi tentang hak ini tidak hanya berhenti di teman-teman, cuman akan tetapi dilanjutkan terus-menerus sehingga edukasi tentang hak ini menjadi alat bantu untuk menghidupkan setiap hak yang dimiliki oleh warga negara, begitupun pemerintah. Next. Bahas tentang edukasi hak aja tuh nggak cukup teman-teman. Kita harus melihat sebenarnya apa aja sih yang menjadi alat untuk membantu kita untuk menghidupkan hak-hak warga negara. Yang pertama adalah kerjasama. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nggak bisa kita kerja sendiri. Kita nuntut terus sama pemerintah, kita nggak bisa juga untuk terus-menerus merasa kalau kita selalu kurang. Jadi perlu yang namanya kerjasama. Yang kedua adalah keadilan. Menganggap bahwa semuanya memiliki peluang yang sama. Baik pemerintah ataupun warga negara. Yang ketiga, yaitu inklusi. Mengakui bahwa semuanya merupakan anggota penuh. Nah, di sini yang menjadi inti penting ketika kita ngelihat, oh, hak itu tidak melihat gender, tidak melihat usia, tidak melihat agama, semuanya memiliki dan merupakan anggota penuh untuk berpartisipasi dalam baik mengedukasi hak ataupun menunaikan atau mendapatkan juga. Terus selanjutnya adalah respect. Semuanya harus diperlakukan dengan hormat. Mungkin banyak dari kita-kita yang memiliki, ya terutama emang ini isinya pemuda, saya bisa bilang seperti itu karena kita emang ngadainnya untuk pemuda. Semuanya pasti punya jiwa yang membara di mana ya kita pasti banyak kecewa. Akan tetapi perlu diingat juga kalau kita perlu sama yang namanya respect.
siapapun, baik pemerintah ataupun warga negara, kita perlu sama yang namanya respect, yaitu semuanya harus diperlakukan dengan hormat. Selanjutnya adalah responsibility, berpikir sebelum bertindak dan siap menerima konsekuensi atas tindakan kita. Yang keenam adalah tolerance. Tolerance ini bisa berupa penerimaan ataupun acceptance. Memastikan kalau semua orang berpartisipasi dengan penuh. Oke, kita bilang aja kayak gini. Ketika kita bilang kalau hak itu tidak melihat usia, well sebenarnya orang tua ataupun apa ya, para warga negara di luar sana yang dia bisa dikatakan lemah. Gimana sih cara mereka berpartisipasi? Ya bisa dibilang sulit. Kalau begitu siapa yang berpartisipasi? Kita, para pemuda ini. Next. Sejak awal COVID-19 di Indonesia yang sangat mendadak ini, pemerintah langsung memutuskan untuk melaksanakan PSBB, alias pembatasan sosial berskala besar. Dan ini sesuai dengan pasal rumusan 15 ayat 2 pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Begitupun keputusan presiden yang dibuat di tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan. Nah, kenapa sih ini semua harus terjadi? Ini adalah hak pemerintah, yaitu membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi terutama saat ini yaitu PPKM, yang sebelumnya juga ada PSBB, lockdown, yaitu sebenarnya merupakan hak dari pemerintah. Perlu diingat juga PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selanjutnya, beberapa hak yang dimiliki oleh pemerintah nggak cuma dari ngebuat PPKM atau PSBB, tapi juga beberapa yang menjadi yang ada di naungan di bawahnya, yaitu kita 100% work from home di sektor non esensial. Pusat pembelanjaan ditutup, terus rumah makan hanya boleh take away, kapasitas supermarket dibatasi cuma 50%, transportasi 70%, tempat ibadah ditutup. Itu adalah hak pemerintah. Apa sih yang kita harus lakukan? Ya, ini kewajiban kita, bantu untuk menjadikan ini semua terjadi dengan sangat baik. Terus kewajiban pemerintah. Secara kesimpulan sebenarnya kewajiban pemerintah itu ya secara tulisan itu sangat ringkas. Memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Ketika kita sudah paham di sini, kita juga harus melihat, oke, sebenarnya pemerintah udah mulai ngelakuin kewajiban belum ya? Kita perlu mengkritisi dengan kemampuan kita, sesuai kemampuan kita, pemuda ya bergerak di jalannya. Akan tetapi ini teman-teman, kita perlu lihat kalau kewajiban pemerintah dalam memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Next. Nah, sekarang yang menjadi inti utama. Apa aja sih hak warga negara? Kalau secara kesimpulannya, hak kita itu ada, yaitu mendapatkan layanan kesehatan dan dana bantuan sosial. Tapi nggak cuma dana aja sih. Bantuan sosial dari pemerintah itu adalah hak kita. Well, nggak cuma itu teman-teman. Dari segi hak ekonomi, kita juga memiliki hak untuk terbebas dari kelaparan yang terancam. Memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mendapatkan imbalan yang seimbang atau sesuai dengan dari pekerjaan itu. Mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terus dalam ini yang disebut dengan hak ekonomi. Yang dijamin pada pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, pasal 28E ayat 1 sesuai Undang-Undang 1945. Gak hanya itu juga, ada hak atas kesehatan, di mana pemerintah harus menyediakan rumah sakit yang sesuai untuk rujukan COVID-19 dengan peralatan, sarana, dan prasarana yang lengkap. Hak atas informasi. Nah, hak atas informasi ini menjadi sesuatu yang sebenarnya saya sangat kritisi di sini. Karena banyak teman-teman kasus di mana tidak sampainya edukasi ke kita. Yang merupakan hak atas informasi. Edukasi tentang apa aja sih? Edukasi tentang gimana sih cara menggunakan desinfektan. Terus obat-obatan yang selama ini, ternyata makin membludak. Suplemen-suplemen yang ternyata tidak dianjurkan.
atau praktik diskriminatif yang lainnya yang masih termasuk sama atas informasi. Tapi yang sekarang harus kita benar-benar pahami adalah tentang hak edukasi kita tentang vaksinasi. Karena mau nggak mau kita akan melaksanakannya. Perlu edukasi yang sangat-sangat mendalam. Dan ini teman-teman harus kritisi. Kalau misalkan sampai teman-teman nggak dapet, oke, berarti laksanakan hak ini dengan kemauan sendiri. Karena sangat-sangat, ya menurut saya sangat-sangat krusial. Lanjut kepada hak atas dasar privasi. Setiap pasien positif corona memiliki hak privasi atas apa yang dia sedang alami. Kenapa sih? Kenapa sih ada hak atas dasar privasi? Karena setiap pasien positif corona kadang suka mendapatkan tekanan dari mungkin cibiran atau ucapan mulai dari warga, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Terus juga hak atas pekerjaan, di mana pemerintah harus memastikan kalau setiap perusahaan membayarkan upah para karyawannya sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2016. Kita nggak cuma ngomongin hak, kita nggak cuma mengkritisi tentang hak, tapi juga kita perlu lihat upaya pemerintah, peran pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini juga banyak. Respect atas hal tersebut. Akan tapi ada sih, karena kebetulan saya juga masih mahasiswa, sebenarnya ada sesuatu yang saya belum dapatkan, yaitu sebenarnya selama pandemi pemerintah memberikan kuota gratis untuk belajar kepada para pelajar, mahasiswa, guru dan dosen gitu. Terus kewajiban kita sebagai warga negara yaitu menjaga kesehatan diri sendiri. Ini sangat mudah ya teman-teman sebenarnya, diri sendiri, mulai dari diri sendiri dan lingkungan. Next, kita udah sering dengar kewajiban warga negara selama pandemi ini sering diulang-ulang, 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tapi perlu kita lihat seberapa sering sebenarnya kita melepas masker ketika kita ngerasa ini teman gue sendiri. Terus juga ya menyepelekan, mungkin ada beberapa yang gak mencuci tangan sebegitu seringnya, atau ya gimana pun yang namanya kewajiban banyak luputnya. Jadi ketika kita sedang mengkritisi hak, kita harus melihat, kita harus responsibility, harus mau untuk mendapatkan konsekuensi kalau ya kewajiban saya ini dan saya harus melaksanakan. Tapi sebenarnya ada beberapa kewajiban sebagai warga negara yang dia itu secara hati nurani. Mulai dari penyemprotan desinfektan di sekitar perumahan atau membuat rumah kita sendiri tetap steril, memberikan bantuan kepada saudara atau saudari yang terdampak, seperti menyumbangkan masker, uang, dan kebutuhan pokok lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Sahla atas penyampaian materinya. Untuk cara selanjutnya kita akan ada game. Kalian bisa ikut gamenya dengan mengklik link yang ada di layar ini. Dan nanti pemenangnya juga akan mendapatkan gift 60.000. Gift ini nanti akan diberikan bisa berupa Shopee, GrabPay, transfer maupun pulsa. GrabPay. Ya, dia tadi ngeliat. Untuk kodenya teman-teman bisa dapetin di kolom chat ya teman-teman. Bisa nanti dikirimin sama sama admin. Lumayan loh 60.000.
Oke, teman teman-teman, sebenarnya Sahla tuh agak ragu ya. Ini nanti kita tuh pemenangnya bakal kelihatan atau enggak. Tapi siapapun yang nanti dapat juara satu, please screenshot terus kirimin ke admin sebagai bukti ya. Ada lagi yang mau masuk atau mau langsung dimulai? Apa perlu kita tunggu teman-teman yang lain? Tunggu bentar. Ini sinyalnya agak susah soalnya. Oke, Kak. Oke, Kak, yuk. Kak Ferdi, mungkin kita bisa tunggu kali ya 2 menit lagi. Jam Kak Ferdi siap banget. Dapat 300.000 siapa yang ngasih, Bang? Oke, kita sampai 7.40 deh. 7.40 kita mulai ya. Beberapa detik lagi nih. Kacau banget. Oke, kita mulai.
Gimana sih cara nextnya? Yang mana Kak Ferdi? Yang ini tersimpulkan menjadi dua. Yang sebelumnya nomor satu. Hmm. Ini sebenarnya itu ada di slide nomor dua sih Kak. Sebenarnya. Ini gimana sih? Kok nggak? Ini serius deh. Eh, teman-teman ada yang dapat juara satu nggak? Siapa gitu? Aduh, gue jadi deg-degan. Serius di situ ada yang ya, ya Cil. Gak ada yang juara satu gimana dong? Ngakak. Ya, Undi aja kalau nggak. gak kelihatan kah hasilnya? Cara lihat juara satunya gimana? Aduh, gue juga jadi berabe. Udah bagi-bagi aja duitnya. Gimana dong? Ya udah deh, gini aja. Eh, boleh teman-teman, boleh ditutup dulu atau kayak gimana ya? Enaknya gimana nih? Bisa diulang nggak? Kalau nggak gini aja. Gue bikin pertanyaan dua, dua. Terus siapa yang duluan ngangkat tangan? Oh, pakai Google Form memang bisa kelihatan siapa yang menang ya. Tadinya gue pakai Kahoot sih, cuman pakai Kahoot kayaknya ya udah. Deh, gue bikin pertanyaan aja sekarang. Siapa yang angkat tangan cepetan, lebih cepat, terus dia dapat, maksudnya kayak dapat perhatian gue sih ya, dapat perhatian. Nanti dua pertanyaan kalau bener ya bisa lah dapat 60.000. Yang gampang Kak. Wait, wait. Tuh, gue pakai
Sabar, Bang. Wait. Oke. Pertanyaan pertama. Siap ya? Coba sebutin apa sih hak pemerintah yang angkat tangan? Kedengeran gak sih? Coba sebutin apa hak pemerintah. Ayo dong, Kak Yafi. Ya, apa hak pemerintah? Siapa yang mau ancungin tangan? Gampang banget, terutama kita lagi PPKM, kita lagi... Oke, Kak Ayu. Jawabannya udah dijawab ya sama Kak Ayu. Hak pemerintah adalah yaitu ngasih pembatasan, kasih PPKM. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalau nanti ada yang seri, itu ya, kita kenapa kok kurang jelas? Perasaan jelas banget dah. Gue lanjut. Pertanyaan kedua. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara selama ya PPKM ini? Jangan langsung jawab, sumpah jangan langsung jawab. Rugi banget, rugi banget. Ini ada banyak yang angkat tangan, tapi gue pilih deh. Boleh deh, Diva. On mic ya, boleh on mic, boleh lah. Terus pakai chat juga. Kepencet Kak tadi. Oh, kepencet. Ya, sayang banget. Lanjut deh, Kak Intan, Kak Intan. Halo Kak Intan, gue hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Boleh deh, Ayu. Menurutku kewajiban kita sebagai masyarakat mematuhi peraturan yang ada, terus menjalankan seperti yang sudah dianjurkan seperti vaksin, menggunakan masker dan lain-lain seperti itu Kak. Gak ada jawaban dan lain-lain kayak begitu, yuk. Sebutin dong yang bener. Seperti menggunakan apa namanya seperti mengikuti anjuran yaitu vaksin, terus habis itu menggunakan masker, tidak berkerumunan, mengikuti aturan yang ada. Vaksin, menggunakan masker, tidak berkerumunan. Coba deh, lu tambahin satu lagi. Satu lagi yuk. Iya apa? Tambahin satu lagi, lu ngapain? Gue lagi di jalan itu makanya menaati protokol tuh habis itu tidak berkerumunan, memakai masker, vaksin, apa lagi ya? Cuci tangan. Ya, cuci tangan, menjaga jarak. Oke, diem lo Dika. Dika berisik banget di belakang. Oke deh, ya udah, boleh deh, gue balikin ke MC. Udah ketahuan kan pemenangnya siapa? Ya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, selamat buat pemenangnya. Nanti setelah acara, harap hubungi kontak person kita ya. Nah, akhirnya sampai pada ujung acara. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan partisipasinya. Oh ya, jangan lupa ya, nanti setelah acara ini, mengisi link evaluasi yang ada di grup, nanti akan dikirim di grup.
Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat malam. Sudah diperbolehkan keluar dari limit ya, teman-teman.